Kan jangan banyak gaya gitu loh. Dah, clear. Jadi kalau lagi di atas, lawannya sombong apa? Rendah hati. Lawannya rakus, berbagilah. Surat 65 ayat 7 tadi, coba antum lihat. Apa? Coba buka surat 65 ayat. Ya. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum jangan pelit baca Quran, baca dulu. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Terus wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Coba lihat. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah. Dalam konteks ayat ini memang asbabun nuzulnya untuk suami memberi nafkah kepada istri. Tapi kata-katanya pakai kata-kata yunfik, anfaqo yunfiku, berarti berbagi, mengeluarkan harta. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang sedang lapang memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sampai lagi sugih, lagi banyak duit, lagi banyak bisnis, tendernya lagi jalan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah mengeluarkan infak. Berinfaklah, keluarkan rezekinya, keluarkan hartanya. Coba lihat lanjutan ayatnya. Ini aneh. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang terbatas rezekinya, hendaklah dia, ayo, hendaklah dia. Aneh nggak ayatnya? Harusnya kalau lagi banyak rezeki, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Orang lagi sugih disuruh berbagi. Lagi miskin, lagi susah, omset bisnis lagi turun, tetap disuruh berbagi. Loh kok gini Qur'annya? Lah ini sudah ada 1400 tahun yang lalu. Coba saya mau tanya jujur, jawab jujur ya. Siapa yang baru tahu ayat ini? 65 ayat 7 nih, baru tahu sekarang, pagi ini gitu. Oh ada ya. Berarti selama ini kita salah dong ngomongnya. Siapa yang punya rezeki, monggo. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Berarti antum merubah ayat Quran. Qurannya bilang ada duit, nggak ada duit. Dan kalimatnya wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia berbagi dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Teman-teman, saya pernah ceritakan ada security, saking pengennya dia sedekah, dia terpaksa dan dia memilih dalam kondisi sadar untuk puasa Daud. Supaya apa? Waktu dia puasa Daud ada jatah makan yang dikeluarkan perusahaan. 2 kali satpam kan dapat jatah makan siang sama makan malam karena dia shiftnya begitu. Dapat sekali makan 25.000, dikali 2 berarti 50.000 satu hari. Dia tidak ambil uang makan itu, sisihkan betul, 1 bulan dia baru kumpulkan. Uang dari hasil puasa Daud itulah yang disedekahkannya untuk orang lain. Teman-teman, ini bukan bicara pintar atau hebat, ini bicara mau atau tidak. Titik. Coba ikut saya. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Alas itu bahasa Jawa artinya luas nggak alas itu? Alas saja sudah luas, apalagi alasan. Kalau kata orang Pontianak, banyak lapis ente. Banyak apa? Banyak lapis. Bahasa Pontianaknya begitu. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat,
Pasti banyak alasan. Kucing saya melahirkan, Ustaz. Kakek saya kawin lagi. Nenek saya lagi hamil. Ada aja alasan, namanya alasan. Benar gak? Tapi kalau ada niat, pasti dibela-belain kan? Jam berapapun, kemanapun, pasti nyusul. Diajak ngikut, gak diajak nyusul. Sunnatullah. Nah, teman-teman semua, falyunfik mimma atahullah. Coba lanjutin ayatnya. Ini menarik sekali. Ayat ini teman-teman yang memotivasi saya dengan izin Allah saat saya sedang tidak punya penasihat dan tidak punya pendamping, gak ada lagi siapa-siapa yang bersama saya. Ayat ini bagi saya membesarkan hati saya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Apa artinya? Allah itu tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan ya, tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, tidak ada ujian di luar batas kemampuan. Allah sudah ukur semua. Nyambung. Diuji kita masing-masing ujiannya. Ada yang ujiannya mata, ada yang ujiannya telinga, ada yang ujiannya kaki, ada yang ujiannya hati, ada yang ujiannya cantik, ada ujiannya ganteng, ada ujiannya jabatan. Kita ngeliat dia kayaknya enak. Enak banget ya punya bisnis kayak gitu ya. Terus dia bilang gini, loh kok kamu enak banget ya? Sama-sama apa namanya tuh, sawang sinawang. Berapa banyak sudah istilah-istilah Jawa ini. Baru semalam ini di sini. Sawang sinawang. Saya tuh pengen kayak kamu. Terus yang temannya bilang, lah saya pengen kayak kamu. Gak pernah connect. Hidupnya pengen kayak orang lain pengen kayak dia. Teman-teman, apapun. Jadi gini loh, kehidupan yang sedang kita alami hari ini, itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Coba diulang. Kehidupan yang kita alami adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang. Orang tuh pengen kayak kita, pengen punya karir kayak kita, pengen punya usaha kayak kita, pengen punya kehidupan kayak kita. Tapi dia nggak mampu, nggak bisa. Makanya iri dengki. Nah, teman-teman semua bersabarlah, tenang-tenang. Poles tadi tuh, kumpul dengan yang satu visi, satu misi, enak jadinya. Ya kan? Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak akan kasih beban di luar batas kemampuan. Udah ditakar semua sama Allah. Ada ujian levelnya. Ini level 5, ini level 10. Terakhir, nah ini yang bagi saya tuh berita bahagia betul. Ini bagi saya tuh motivasi banget. Saya waktu dapat ayat ini tuh jadi semangat gitu. Nah, guru saya ngasih saya ayat ini. Saya nggak dikasih duit sama guru saya, dikasih ayat Quran. Orang-orang bilang kan, enak banget. Saat itu ya susah nelongso gitu loh. Nelongso aja banyak buka cabang kok. Kode enggak, ngasih tahu aja. Jangan sibuk abis ini ya. Jangan sibuk, awas. Saya cuma nyebut merek aja. Nelongso masih buka cabang kan? Iya, namanya Nelongso aja masih banyak cabangnya. Gimana kalau Suge? Ayam Suge. Ayam Suge gitu. Ayam Nelongso aja buka cabang. Dah. Oke. Apa kata Allah? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Antum lihat ayatnya, buka lagi Qur'annya. Apa Allah bilang? Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jenengan-jenengan yang hari ini kesusahan, jenengan-jenengan yang hari ini kesulitan, jenengan yang hari ini ngalamin episode rumah tangga yang mungkin babak belur, keluarga yang mungkin belum harmonis, urusan yang belum beres-beres. Allah bilang apa? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ada kelapangan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa tadi perintah Allah? Disuruh berbagi dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ayo,
berbagi itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Pegang kepalanya, nggak masuk akal. Masuk rekening. Sampai kapan antum mau sedekah sedikit tapi ikhlas? Itu sampai kapan? Kayak gitu aja dipertahankan bertahun-tahun. Ada kotak amal, celing bunyinya. Jangan ribut gitu loh kalau sedekah itu. Sedekah tuh berisik banget gitu. Coba silent mode gitu loh. Yang biru yang masuk, yang merah yang masuk. Dia udah siap pakai, udah siap masuk. Percaya antum, kita lihat, ada nggak ya? Ah nih, coba antum lihat. Dia sudah pakai kopiah, tuh. Berarti siap sholat dia. Maka parkirnya di masjid. Kalau antum kasih ke istri, dia langsung joget. Nah coba. Coba, ada yang pegang duit 2.000 nggak? Bedain tuh kalau antum sedekah. Coba, ini yang 1.000 ya. Siapa yang bawa duit 2.000 siapa? Ada nggak? Siapa yang paling cepat siapa? Ah, mana? Siapa yang belakang? Oke, coba lihat ya. Mbak Intan. Mbak Intan yang duluan ya, angkat tangan ya. Coba lihat Mbak, kalau 100.000 ya, kalau antum sedekah 100.000, istri di rumah tuh akan joget. Bagus. Tapi kalau antum 2.000 sedekahnya, dikasih piring antum, coba lihat tuh. Tari piring. Nah, apa katanya? 2.000. Nah, maka tadi siapa yang 2.000 duluan? Nah, ini saya kasih yang merah ya. Nah, dia. Iya. Alhamdulillah ya, berkah. Jadi kalau suami ngasih istri jangan yang 2.000, siap-siap untuk dijamin. Salah nari dia terbang. Mungkin bercanda, tapi ini serius banget. Antum berbagi, nerima pengennya yang banyak. Lah, orang yang nerima sedekah antum itu juga pengen yang terbaik kan? Bener gak? Nah, maka kita belajar untuk ngasih yang terbaik. Sebagaimana kita berharap dapat yang terbaik, pasti pengen juga berbagi. Nah, maka berbaginya harus yang terbaik. Maka tadi saya bilang kalau berbagi, mumpung subuh, mumpung pagi di majelis ilmu, doa yang baik-baik. Ya Allah, izinkan saya berbagi, bersedekah, berinfak, berwakaf, nggak apa-apa banyak. Yang penting ikhlas. Gitu loh. Ustadz, saya kalau nggak bisa sedekah dengan uang, gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, saya bilang. Sedekah itu nggak mesti harus uang. Bisa batu berlian, ya kan? Bisa emas batangan. Ya nggak mesti harus uang kok. Saya tuh nggak mesti dibayar pakai uang. Bisa bayar pakai minyak bumi, pakai pom bensin antum bayarnya misalnya gitu kan. Ustadznya SPBU saya ada 50 Ustadz, yang 2 buat Ustadz gitu. Nggak apa-apa, nggak mesti harus uang kan. Tepuk sebelahnya. Orang mudeng aku. Nggak sampai otak. Kebanyakan makan micin. Coba pegang dulu kepalanya. Astagfirullah. Banyak sampah di sini. Duit, dikira rezeki itu cuma duit gitu. Enggak, berlian itu juga duit. Berlian itu juga rezeki. Emas batangan itu juga rezeki. Bener gak? Orang bilang, Ustadz kalau saya punya duit Ustadz, nanti saya bisa beli ini, bisa beli itu. Ada orang punya duit mahal, gak bisa beli jantung, gak bisa beli ginjal. Kita masih cuci piring, cuci tangan, cuci baju. Dia cuci darah, gimana? Mau tukar? Saya gak mau. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, mumpung badan saya sehat, pakai ya Allah, gunakan ya Allah. Saya ridho ya Allah, Engkau gunakan tubuh saya ini. Ustaz gak capek? Capek, saya bilang gak capek. Tapi karena berpikir, ngelihat ini tubuh dititipkan Allah. Kan ini titipan kan? Tubuh ini titipan gak? Nanti diambil Allah gak?
Ditanya Allah nggak nanti? Saya nggak tahu nanti mau jawab apa ya Allah kalau engkau tanya tubuhmu kau pakai untuk apa. Mumpung masih sehat ya saya pakai mikul beras. Mumpung masih sehat saya pakai untuk ngomong aja orang pada kebaikan. Nggak ada libur teman-teman SMK, nggak ada libur. Dimanapun saya selama saya masih hidup pakai. Mau pakai Zoom. Nah sekarang ada teknologinya, ada Zoom, ada Instagram, ada Facebook, ada apa. Bukan jenengan yang perlu SMK, saya yang perlu SMK. Karena bagi saya SMK itu adalah tempat saya untuk mendownload ilmu. Jangan antum kira saya ngajar gini, saya ini. Justru saat saya sedang duduk begini, berdiam ini ilham Allah datangkan. Ngomong ini nanti ya, ngomong ini ya, ngomong ayat yang di Quran, yang disiapkan A, yang keluar ayat A. Ustaz Nizar atau kawan-kawan sering kan? Siapa yang pernah dampingi saya? Udah siapin slide, udah siapin laptop. Begitu mau ngomong lain ayatnya. Ada nggak yang pernah ngikut saya? Siapa di sini? Ada yang pernah? Ustaz tolong siapin slide-nya. Iya. Maka orang-orang kalau udah sama saya sekarang enaknya pakai ini kan, dicolokin HDMI, saya yang nentuin ayatnya. Karena kalau sudah disiapin slide, beda ayat yang keluar. Karena di atas panggung tuh ngelihat jamaah tuh udah muncul konten gitu. Oh ini hatinya hampa, yang ini jatuh tempo, yang ini utang belum lunas. Jadi udah dapat ayatnya gitu. Langsung ada konten, langsung ada materi. Gak perlu antum curhat sama saya cerita-cerita, udah nampak kok kontennya gitu loh. Nyambung? Ya, tepuk sebelahnya bilang. Kok kena ya kita ya? Cocok pokoknya. Masuk Pak Eko. Dah. Terakhir tadi saya bilang, kalau lagi di bawah dua masalahnya. Apa? Iri dengki. Maka lawannya iri dengki apa? Lawannya iri dengki gimana? Apa yang harus dilakukan ketika membunuh iri dengki ini? Berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Ayo catat baik-baik, tulis besar-besar. Usaha dia tolong masukkan dalam konten ini. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, catat ya, sambil ngomong sambil catat. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya kita sedang mengantri. Ngerti mengantri? Ngerti ya? Sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama bahkan lebih. Kenapa saya diktekan ini? Supaya teman-teman gak salah katanya, gak salah diksinya. Jangan diedit-edit. Ini urutan kata-katanya begitu. Ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, sebenarnya. Berarti kalau kata-kata sebenarnya itu maksudnya apa? Ada fakta yang orang nggak tahu gitu loh. Sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Teman kita pakai mobil Alphard. Apa sih salahnya merapat sedikit lalu bilang bagus banget mobilmu bro, saya ikut seneng melihatnya. Saya kan udah cerita sama antum, saya di Lampung dipinjamin mobil sama Mas Refki, mobil Pajero Sport, ya kan. Saya ada duit untuk bawa ke tukang cuci. Waktu itu saya pilih untuk nyuci pakai tangan saya sendiri, nggak pakai lap, nggak pakai apa, cuci sambil doa. Ya Allah mobil ini kok bagus banget ya, suka saya mobil ini kan gitu. Seneng gitu makainya tuh enak, gede, tinggi, besar. Sambil doa, pulang saya dari Lampung, qadarullah Allah kasih rezeki mobil yang mirip, bahkan lebih baik. Masya Allah. Allah Maha Kaya. Ikut berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Ini punya mobil mentang-mentang minjam dipancal-pancal aja, nggak diisi bensin, buang sampah sembarangan, kentut lagi di dalam situ. Yang Mbok ya tahu diri gitu loh. Apa Mbok ya tuh? Antum paham? Mbok Yao. Mbok ya tahu diri minjam mobil orang, isiin bensinnya. Ya kan? Jangan buang sampah sembarangan.
Kalau bisa cuci ya cuci dulu, baru balikin dalam keadaan. Jadi orang nggak kapok minjamin rezeki sama kita. Itu loh definisi kalau kita lagi di bawah, jangan iri dengki, ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Coba, jenengan siapa yang punya mobil? Ada nggak? Ada yang punya mobil sini? Ada. Jenengan punya mobil, terus dipinjam orang untuk ngantar beras. Pulang-pulang kotor, berlumpur, bensin kedip-kedip. Kira-kira kalau nanti mau minjam lagi mikir nggak? Nah, jawab jujur sebagai manusia biasa. Mikir. Siki orang sakarepe dhewe gitu, udah dipinjamin mbok ya. Kan gitu kalimat kita kan? Mbok ya. Tapi ada orang, Mas, gantian, Mas Dimas. Pinjam mobilnya Mas Dimas. Pulang-pulang bensin full. Mobil udah dicuci bersih. Kira-kira orang yang minjam mobil yang kalau nanti dia mau minjam lagi jenengan kasih nggak? Seneng nggak? Kenapa? Dirawat. Pertanyaannya, Allah nitipin rezeki ke kita, nitipin harta ke kita, kita balikin dalam keadaan kotor, kita balikin dalam keadaan nggak beres. Ya Allah kapok lah ngasih ke kita. Enggak, kata Allah, nggak mau aku kasih kamu lagi. Kamu kalau pakai duitku, nggak pakai rezekiku, dipakai dipek dewe, dipek dewe, pakai sendiri. Terus nggak mau aku, kata Allah, kasih yang lain aja. Siapa yang dikasih? Dikasih ke orang yang suka ngasih lagi. Maka orang dermawan tuh nggak pernah habis rezekinya, percaya nggak? Semakin diberikan, semakin banyak Allah datangkan. Coba diulang. Semakin berikan, semakin banyak. Percaya nggak? Masa wajah antum kayak nggak percaya gitu? Nggak yakin saya. Jawabnya tuh kayak nggak percaya saya. Aku ra percaya. Masa tenan tak apa? Terus kayak orang Jawa beneran saya. Apa maksudnya cocok-cocok? Minta pindah. Antum yang saya pindah. Ustaz Nizar aja udah kok. Hah? Pandai banget santri ini bujuk-bujuk. Gak ada. Yang perlu datang ke Pontianak gitu. Enak aja. Ini karena kena panggil sama Sultan nih saya. Kalau Tonase nggak qualified petani. Nggak layak didatangi. Sama kayak Lampung. Kalau kualifikasi nggak masuk spek. Syarat ngundang saya kan bukan mobil Alphard. Iya, jangan keras-keras. Ya biar kapok gitu loh. Kapok mulu kapan? Sok-sok pasang portal lagi. Kalau kayak Bandung gitu oke lah, ya kan? Lumayan lah. Tapi enggak boleh sering-sering Bandung. Soalnya dia enggak ada kena 2 hari. Enggak ada kena. Hari ini kena sikit lah dia. Jadi kalau kayak Bandung kan udah 1000 pondoknya gitu loh. Atau bisa bagiin beras 1000 pondok. Apa enggak muntah-muntah itu. Tonasenya udah kayak apa tahu. Maka kalau kota antum ini enggak qualified jelas. Tapi orangnya masih ada, saya lihat. Punya masalah ya tetap ada gitu loh. Ya Allah istiqomah banget Mbak ini masih ada, senyum ada. Ya kayak daun salam, nggak bisa dimakan tapi ada di mana-mana gitu. Ya itulah kecipratan berkah. Lampung ya karena ada ibu saya di sana. Ya mau nggak mau balik ke sana kan. Udah sembunyi-sembunyi pun masih dikerjain juga. Nggak ada jeda kemarin. Saya bilang saya ini balik mau birrul walidain. Jadi berbakti sama Pasca sama kalian. Acara ini Ustaz minta video Ustaz, konten Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Ada Bang Jerry ya kan? Alhamdulillah. Enggak, Abang Jerry aman. Insya Allah soleh dari lahir. Dah, kalau lagi di bawah apa? Berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Ikut seneng gitu loh. Tunjukkan wajah senang, tunjukkan wajah kita tuh juga berbahagia dengan yang dia rasakan. Karena kita sedang ngantri untuk dapatkan kebahagiaan yang sama atau lebih.
Saya dulu lihat handphone merek buah-buahan itu, saking pengennya punya, maksa-maksain diri beli yang KW dulu ya. Tahun berapa tuh? Ya, tapi ya gitu, lain yang dipencet, lain yang keluar. Namanya juga KW. Hari ini dengan izin Allah berdatangan barang-barang itu. Maka doanya, ya Allah, saya perlu, bukan saya pengen. Ya Allah, saya perlu mobil yang bagus ya Allah untuk ngantar beras. Nggak apa-apa mahal, yang penting cash ya Allah. Gitu loh doanya. Coba diulang. Ya Allah, saya perlu, bukan saya ingin. Kalau antum ingin nanti kebawa setan. Beli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, fungsi bukan gengsi. Koper udah bagus kayaknya, merek President, pecah juga ternyata. Oh, beli lagi nanti merek Bajaringan aja nggak apa. Minta ke tukang las kita habis ini cari bikin koper pakai Bajaringan aja, pakai plat besi. Kopernya jadi 15 kilo. Belum masuk pakaian udah berat. Koper udah merek-merek mahal ternyata pecah juga. Barang buatan manusia. Beli barang sesuai fungsi, jangan gengsi. Sama sendal jepit, itu kan amfibi, segala medan. Bagus-bagus nggak bisa dipakai. Nah, beli handphone, beli iPad, saya nggak beli ini barang-barang ini kawan-kawan. Casio, dikasih orang. Barang-barang kayak gini-gini nih dikasih, sampai dompet-dompet dikasih. Kalau beli ya sayang duitnya, ngapain? Beli tas juta-juta tuh ngapain? Kita kelasnya kelas-kelas kresek. Antum tengok nih. Ini cerita aja ya, tahadus bin nikmah ya. Tidak berniat sombong. Ini naudzubillah min dzalik. Bukan misalnya. Ini barang-barang ya teman-teman. Puluh-puluh juta harganya kan? Dibawanya pakai plastik kayak gini aja. Nah, antum lihat. Dicengkiwing. Do you understand? What is the meaning of chunking? Chunking. Chunking. Ini barang-barang mahal di-chunking pakai tas branded. Kenapa warna biru saat Arema? Oh. Siapa tahu jadi presiden. Komisaris lah minimal. Ya kan? Ngasih tahu aja, yang penting tuh fungsi. Ini kuat, nggak jebol, kokoh, bisa dipakai, praktis bawanya. Udah bawa aja barang-barang tuh gini. Nggak ada cerita-cerita gengsi-gengsi. Nyambung nggak antum? Jadi apa yang saya lakukan, apa yang antum lihat itu jadi pelajaran dulu. Kalau mau ngambil pelajaran. Terakhir closing statement, setelah kita tadi lawan orang kalau lagi di bawah apa penyakitnya? Pemalas. Maka lawannya apa? Produktif lah. Bangun lebih awal. Bangun tidur jangan langsung buka HP, lipat itu selimutnya. Baca doa dulu, produktif. Sempetin baca buku. Antum mohon maaf ya, buang air besar aja ngeluangin waktu. Masa baca Quran gak ngeluangin waktu? Coba tepuk sebelahnya bilang, Ustadz lagi ngomongin kamu. Lo coba, sampean buang air besar ngeluangin waktu gak? 10 menit, 15 menit kan? Di WC, bisa belanja online lagi di dalam. Ayo. Mana pelakunya? Enggak Ustadz, enggak. Saya Instastory aja di dalam. Lebih parah. Astagfirullahaladzim. Ke WC lo ngeluangin waktu 15 menit, ya kan? 10 menit. Masa baca Quran enggak ngeluangin waktu? Sesibuk apa bisnismu, bos? Setriliun-triliun apa omsetmu? Utsman bin Affan itu loh kaya raya masih bisa baca Quran. Itu dalam miskin gak bisa baca Quran. Ngomongin siapa Ustaz? Entah. Coba tepuk sebelahnya. Kok mirip sampean ya? Tepuk lagi, balas. Mirip kamu juga kayaknya. Dari tadi tepuk aja. Enak aja gitu. Sebentar, antum kok betah dengar kajian-kajian kayak gini? Dari tadi antum ditempeleng bolak-balik, masa nggak paham-paham? Hah?
Paham lagi ditempeleng. Kok betah masih duduk? Keluar gitu loh, ke WC kayak apa gitu. Udah tahu diomel-omelin, dimarah-marahin, masih aja duduk dengerin. Bukannya berkurang yang nonton, malah bertambah. Aneh memang. Mungkin orang sekarang tuh suka diginiin kali ya. Ustaz jangan jadi komisaris Ustaz. Oh dia nggak paham. Dah, produktif lah. Bangun lebih awal. Sudah mandi. Saya sudah siap. Sekarang pun acara nasihat pernikahan udah ready. Saya sudah mandi, sudah siap. Apa yang saya tampilkan nanti di depan publik sama dengan yang saya tampilkan di hadapan Allah ketika saya sedang jidat print. Kan ada fingerprint. Saya jidat print tadi kan. Allahu Akbar. Udah pakai baju yang terbaik. 01. Maksudnya 01 tuh pakaian dalamnya baru sekali pakai, kaos dalamnya baru ininya sekali, celana baru sekali. Udah disiapkan. Besok subuh pakai ini. Maskernya baru sekali pakai. 01. Ngadap apa? Ngadap Rabbul Alamin, ngadap Big Boss. Pakai yang terbaik. Perintah Allah. Sekarang pun disuruh ngisi nasihat pernikahan udah siap saya. Tapi ternyata acaranya jam 10. Masih ada berapa jam lagi. Bisa dulu kita ke Banyuwangi sebentar. Udah ready, I am ready, on bike kalau kata anak motor. I am ready. Tidur lambat, bangun awal, produktif. Lawan kemalasan itu. Jangan malu-maluin Nabi Muhammad itu. Apa? Sok sibuk. Nabi Muhammad tuh lebih sibuk dari kita. Masih bisa jahit baju sendiri. Masih bisa ngomong sama anak kecil. Nanyain burungnya anak kecil. Gimana kabar burungmu? Sudah besar dia. Hebatnya Rasulullah itu. Anak kecil aja bisa diajak ngobrol. Senengnya anak kecil sama baginda Rasulullah. Kita istri sendiri aja takut dekat-dekat. Horor. Asem, apek. La ilaha illallah. Sama istri juga begitu. Lipstiknya mahal, bibirnya murah. Luangkan waktu teman-teman. Jidat 01. Maksudnya apa 01? Ya, pakai yang terbaik. Kenapa? Kita ngadap Allah Rabbul Alamin yang ngasih kita rezeki, yang ngasih detak jantung kita, yang ngasih nafas kita, ngasih ginjal kita. Masa kita ngadap dia pakai baju abal-abal? Saya pernah bilang kan sama mbak-mbak, saya bilang, masa ngadap Allah pakai mukena yang banyak tai lalatnya, yang sudah 2 minggu gak dicuci? Itu malaikat aja tumbang cium baunya. Untung suami antum tuh banyak sabarnya. Aku cantik gak? Aku cantik gak? Nanya itu aja terus. Cantik, tapi bibirmu gak sekolah, kata suaminya. Wah, bisa tidur di luar Mas Mahmud. Aduh Ustaz, tapi terwakili Ustaz gitu. Nah, habis ini makan bareng, ya kan? Ya gitu. Enggak, ini bercanda, contoh aja. Contoh. Mas Mahmud mana Ustaz? Itu yang di Samudra Atlantik. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya, pegang kepalanya gini. Kok bener ya gitu. Ngaji-ngaji kayak gini nih teman-teman. Gak bisa kalau hatinya keras. Ngobrol-ngobrol kayak gini nih, gak bisa terima dia kalau hatinya keras. Jadi bukan nasihatnya yang keras, hatinya yang keras. Bukan nasihatnya yang kaku, hatinya yang batu. Maka baper, ya kan? Sakit hati, dongkol. Nah, Allah perintahkan kita untuk produktif. Luangin waktu, bukan cari waktu luang. Ngantarin beras itu teman-teman. Kalau nunggu waktu luang, nggak ada waktu kita, benar nggak? Ada aja urusan, ya kan? Kakek mau sunat lah, ya kan? Kucing hamil lah, ada aja urusan. Tapi kita minta sama Allah. Iya, lipstik mahal, tapi bibir murah. Maksudnya bibir murah itu apa? Suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin orang, suka jatohin
perasaan orang. Dia baru bilang, Ustadz alhamdulillah saya ini dapat rezeki Ustadz bisa beli mobil cash. Mobilnya Grand Livina 82 juta Ustadz. Terus kita naik, wah gini aja pamer, sakit hati kawan. Padahal dia pengen memuliakan kita. Saya pengen bawa Ustadz supaya naik mobil saya yang baru cash ini, karena yang doain Ustadz. Oh, besarin hatinya, mantap bang, oke bang. Saya ada dua pilihan, naik Alphard atau naik Grand Livina. Pilih Grand Livina, karena ini yang cash. Besarin hatinya teman. Ikut bangga, ikut senang. Wah, aku baru buka dagangan bos, baru jualan jilbab online. Adalah untungnya mungkin 10.000 satu jilbab. Oh, kalau gitu bisnisnya kapan sugihnya? Mulut gak sekolah. Bener gak? Ada kan orang yang kayak gitu kan? Pokoknya kalau ngeliat sesuatu tuh pasti yang diambil sisi negatifnya. Mata lalat, pas banyak lalat. Dia cari apa tuh? Cari sampah. Tapi kalau mata lebah, cari yang baik-baik. Maka kalau pagi-pagi gini ada soto gitu kan, ada pecel, itu kan, wah itu baik sekali itu, iya kan? Oh. Ada, inilah ngurusin santri yang hiperaktif tuh begitu. Ustadz nitip dikit ya, nitip dikit, oleh-olehnya dikit, lebih banyak oleh-olehnya. Dikira saya ini naik kapal barang apa? Mintanya sebungkus 2 bungkus dibawa. Dikira saya reseller apa? Reseller keripik. Zar, yang bener ini Zar. Ya biasa kan titipan emak-emak. Ya udahlah. Emak-emak garis keras. Kan nggak mungkin ditolak. Sampai Pontianak selesai barang itu. Geser sana, geser sini. Itu Winnie tukang bagikan. Keluar dari pintu tengah, masuk dari pintu samping. Ada lagi rezeki, nggak habis-habis. Makanya kemarin di Instastory sama Ara tuh kan, habis sudah kita geser. Maka toples kita di rumah tuh ada tips baru lebaran kali ini. Toplesnya jangan pakai toples bagus. Toples yang harga 6.000, toples yang harga 5.000. Begitu ada orang suka Pak, bawa satu toplesnya. Keluarin kue baru gitu. Oh enak banget lebaran ini. Pokoknya seneng makanya, seneng. Bawa satu toplesnya. Nggak sakit kan? Coba kalau toplesnya yang harga 15 juta kayak ini, bergeser dikit aja hati bergeser. Aduh. Ini mau dibanting, mau di atas terserah karepmu itu ya. 6.500. Tamunya senang, kitanya senang. Oh, dapat angpau plus toples. Mantap. Lebaran gak usah pusing. Lebarannya di Pontianak, kue deanya sampai ke Pontianak. Bagiin, geser sana, geser sini. Banyak yang makan mas. Alhamdulillah. Pokoknya kita kasih dikasih orang, terima, kasih, geser, selesai urusan, gitu ya. Maka tadi kalau kita lagi di bawah, buang jauh iri dengki dan pemalas. Dengan cara apa? Kalau iri dengki, ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kalau malas, bayarnya dengan produktivitas. Apa barometernya? Gampang, bangun lebih awal. Tabah, kalau saya tuh gitu prinsipnya. Tabah, apa tabah? Tidur awal, bangun awal. Apa? Nah, cuma karena lagi safar, bertemu dengan santri berkebutuhan khusus, nggak bisa tidur awal. Tidur di mobil bisa. Iya, itu tidak akan pernah terlupakan. Kenangan manis dan indah gitu. Iya, pokoknya santri di kota ini istimewa pokoknya. Iya, pakai telur. Istimewa. Spesial banget lah. Karena nggak ada di kota lain gitu. Yang ngasih fasilitas tidur di mobil tuh nggak ada di kota lain. Cuma kota ini. Premium pokoknya. Nggak tahu antara premium dengan ya gitu, Masya Allah. Tapi kami sudah berusaha Ustaz. Iya, paham saya. Sudah berusaha Ustaz. Jelas ya teman-teman ya.
Nah, mudah-mudahan dapat sesuatu pagi hari ini. Amin. Kayaknya ringan, tapi sebenarnya inilah kehidupan kita sehari-hari. Begini fakta di jalanan, fakta di lapangan. Teman-teman ya, jangan putus asa, jangan melempem, jangan ngambek, jangan mutung, jangan ngambekan. Jalan terus. Di mana ada kebaikan pasti di situ ada musuhnya. Sekali lagi ya, di mana ada kebaikan pasti ada musuhnya. Menanam padi pasti tumbuh rumput, tapi kalau menanam rumput gak mungkin tumbuh padi. Sekali lagi saya bilang, kalau jenengan nanam padi pasti tumbuh, tapi kalau jenengan nanam rumput gak mungkin tumbuh padi. Ya, sekelas Allah aja difitnah punya anak, Nabi Muhammad dibilang pendusta, apalagi cuma kita manusia yang banyak dosa ini. Ya, orang mau curiga ya urusan dia lah. Tugas kita bergerak, berjalan. Gak mungkin juga antum ditinggalkan sama Allah. Tenang saja. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih saudaraku, Allah bersama kita. Jadi gak usah curhat-curhat sama manusia. Nanti curhatan kita diposting sama dia di Instagram. Masuk di lambe turah kan gawat, viral. Di sejadah aja curhat. Curhat di sejadah. Jadi gitu no. Kita layas lu. Nanti mikir sendiri lah pokoknya. Enggak. Habis ini saya kasih waktu lah ya. 2 menit. Efektif, efisien. Jadi saya Ustaz, habis sudah 0 waktu. Saya cerita dari awal ya Ustaz. Nah, ini kalau udah cerita dari awal nih, lama biasanya, panjang kali lebar. Terima kasih banyak abang kakak. Matur suwun sangat. Matur suwun ingkang kathah. Nah gitu katanya ya. Saya ngapalin itu 2 minggu. Ada lagi matur sembah nuwun. Nah, itu artinya matur suwun sangat-sangat. Apa? Gusti Pangeran sing balas. Mantap kan? Jazakumullah ahsanal jaza. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Eropanya Gusti Pangeran sing. Nah, itu bahasa Eropa. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Alhamdulillah itu jamaah di Masjid Kapal mengalami kemajuan. Ya, maksudnya nggak ada orang lagi sama sekali tuh. Luar biasa. Ya kan? Tuh biasa mengalami kemajuan. Ramai yang di sini nih, lihat nih. Alhamdulillah. Hai gitu. Nah, jadi saya sekalian ngomongin kota mana yang ngasih nginap di mobil itu ya kota ini. Tapi kota inilah yang nggak akan terlupakan. Nah, gitu. Udah dibanting, diangkat lagi. Udah banting lagi. Ini namanya ruqyah daun pintu namanya. Bukan ruqyah daun bidadari. Tapi yang kayak gini-gini yang ngangenin ya, kayak gini-gini. Kalau ngelihat tuh saya jadi bahagia lihat orang-orang ini nih, langsung bahagia. Oh, sesusah-susahnya saya ada yang lebih susah. Saya menemukan pembanding di sini gitu lah. Ada, dia aja masih ketawa-ketawa kok, tambah gemuk aja. Nggak punya masalah lo tetap gemuk. Gimana kalau nggak punya masalah dia? Iya, pokoknya tetap bahagia ya. Itulah istimewanya orang-orang ini. Punya masalah, nggak punya masalah, tetap aja makannya banyak. Tetap makan enak. Nggak ada urusan dia masalah dengan makan tuh, nggak ada urusan. Pokoknya mustahil lapar, mustahil kurus, mustahil diet. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jadi habis ini kita cari yang segar-segar berarti ya. Nah, OTW. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasakan baca ini teman-teman karena dapat 3 hadiah. 1 dapat petunjuk, 2 dapat kecukupan rezeki, yang ketiga dapat perlindungan selama 1 hari penuh. Petunjuk,
kecukupan rezeki dan perlindungan. Maka kalau baca 3 kali lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dapat hidayah, dapat kemudahan kecukupan rezeki, dan dapat perlindungan dari Allah sampai nanti kita nutupin mata tidur. Besok baca lagi terus sampai akhir hayat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.